Ponsel yang sedari tadi di tangan Diana, berbunyi. "Kinan," ucap Diana menunjukkan layar benda pipi itu ke arah Lisa. "Halo, Kinan. Apa Lisa sudah turun?" "Lisa tidak ingin bertemu denganmu," jawab Diana jujur dengan memberi senyuman miring ke arah Lisa. "Katakan padanya, jika tidak mau turun, aku akan memecatnya." Panggilan telepon langsung terputus. "Katanya jika kamu tidak mau turun, dia akan memecatmu," ujar Diana mengulang ancaman Kinan. "Ah!" Lisa menghentakkan kakinya lalu terpaksa dia memberanikan diri untuk menghampiri pria itu. Lisa masih membutuhkan banyak biaya untuk operasi jantung ayahnya. Setiap bulan dia sisihkan 70% gajinya untuk dia transfer ke sebuah rumah sakit. Dia mencicil biaya operasi langsung supaya ayahnya lekas terbebas dari penyakit yang selama ini diderita. Hanya ayah yang dia miliki di dunia ini. Ibunya telah pergi entah kemana dan Lisa menganggap wanita yang melahirkannya itu telah meninggal. Jadi, jika dia dipecat dari Morgan Group, operasi ayahnya akan semakin tertunda. Sementara posisinya di perusahaan itu cukup tinggi dengan gaji besar. Sesampainya di taman, Lisa mencoba mengatur nafasnya. Sekelebat bayangan semalam di hotel kembali teringat di kepalanya. Bagaimana wajah Kinan yang buas dan mengejar kenikmatan. Namun hatinya masih ingin bersama pria itu meski hanya sebagai pacar pura-pura. "Ken," suara Lisa tercekat. Dia memilih menunduk saat pria itu membalikkan badannya. "Apa kamu sengaja menjebakku dengan Diana?" Suara itu terdengar dalam dan mengintimidasi. Lisa yang bersiap mendengar kata maaf dari Kinan menjadi terkejut. Dia mendongak dan melihat mata hitam itu menyorot tajam padanya. "Mi menjebak. Beo Lisa. Ya, kamu sengaja meninggalkan Diana di dalam kamar hotel bersamaku yang sedang mabuk berat semalam," sahut Kinan begitu dingin. Lisa semakin menukikkan alisnya dan menggeleng samar. "Kamu tahu, aku telah berdosa padanya karena mengambil keperawanannya dalam kondisi mabuk," lanjut Kinan. "Ini semua gara-gara kamu, Lisa." Tuduhnya begitu dingin. Mulut Lisa menganga sampai dia harus menutupnya dengan jemarinya yang mulai bergetar. Matanya mulai memburam. Dia mulai mengaitkan ancaman Diana dengan perkataan Kinan barusan. "Ken," tapi ucapan Lisa terhenti saat melihat Diana jauh di belakang Kinan. Wanita itu seakan sedang mengancam Lisa dan memperingati dari jauh. "Atas alasan itu pula aku ingin mengakhiri hubungan kita yang tidak jelas." Dan, lagi, Kinan mendongak untuk menarik oksigen sebanyak mungkin ke dalam paru-paru. Baru setelahnya kembali memandang Lisa yang masih membeku. "Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Aku akan mengajak Diana menikah." JDERR. Bagaikan petir di siang bolong yang langsung meluruh lantahkan sekujur tubuh Lisa dan seisinya. Dia tidak menyangka jika permainan yang Diana mulai akan sejauh ini. Lisa menggeleng lemah. "Tidak, Ken," pintanya dengan air mata mulai keluar dari sarangnya. "Aku tidak meminta persetujuanmu. Ini adalah keputusanku," sahut Kinan. Dia pun berbalik untuk pergi namun Lisa segera menahan tangan itu. "Ken, apa kamu tidak ingat sama sekali kejadian semalam?" tanya Lisa berharap ada ingatan yang membuat Kinan merubah keputusannya. Sebenarnya, lagi-lagi ucapan Lisa tertahan. Diana tidak pernah main-main dengan ancamannya. Dia tidak mungkin mengorbankan nyawa ayahnya hanya karena ingin mempertahankan hubungannya dengan Kinan. Sadar, Lisa. Meski dia mengetahui yang sebenarnya pun,
Di hatinya tidak pernah ada kamu, bisik Lisa dalam hati. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Kinan dengan ekspresi datar seperti biasa. Lisa menunduk dan menggeleng. Dia melepaskan tangannya dengan tidak rela. Pergilah, ucap Lisa lirih. Sejenak Kinan memandangi Lisa. Sudah 2 bulan mereka menjalin hubungan. Lisa mengetahui kalau Kinan mencintai Astrid yang tidak lain adalah sahabat Lisa. Namun tidak mungkin Lisa membiarkan Kinan yang dia cintai terus-menerus memikirkan Astrid istri dari kakaknya sendiri. Atas alasan itu pula Lisa menawarkan diri menjadi pacar pura-pura. Kinan menarik nafas beratnya lalu dia berbalik dan benar-benar meninggalkan Lisa tanpa menoleh ke belakang. Diana! Teriak Lisa saat sudah masuk ke dalam unit apartemennya. Hei, kamu baru putus dengan kekasihmu, ya? Jadi emosi seperti itu? Ledek Diana. Lisa kini memberi sorotan tajam pada Diana. Apa yang kamu katakan pada Kinan? Hah? Wajah kakaknya itu yang tadi nampak jengak kini berubah seketika. Senyum miring tercetak di bibir Diana, seakan mengejek nasib Lisa atas kemenangannya. Selama perjalanan dari luar kota bersama Kinan, pria itu memang mengutarakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tentu Diana melonjak gembira. Rencananya berhasil. Apa yang kamu katakan tadi pada Kinan? Kamu mengaku-ngaku telah tidur bersamanya. Sentak Lisa meninggalkan rasa hormatnya pada sang kakak. Kinan saat terbangun menyerangku. Kami sempat melakukannya sejenak, jawab Diana dengan ekspresi sendu. Bohong. Seru Lisa dengan dada naik turun menahan emosi. Ops. Dia menutup mulutnya dengan telunjuk. Mungkin dia melihat tubuhku lebih seksi darimu jadi dia kembali bernafsu. Lisa sudah tidak tahan lagi dengan wajah memuakkan Diana. Dia pun bergegas masuk ke kamar tamu. Sejenak netranya mengedar, lalu dijatuhkan pandangannya pada koper yang sudah terbuka. Hei! Apa yang akan kamu lakukan dengan barang-barangku? Seru Diana melihat Lisa memasukkan paksa bajunya yang sempat dia keluarkan ke dalam lemari. Lisa melakukan semuanya dengan cepat hingga Diana tidak dapat menghentikan aksinya. Setelah koper ditutup, dia menarik keluar bersama tas jinjing milik Diana. Berhenti. Atau akan aku adukan pada ayah kalau kamu tidak bisa bersikap sopan padaku. Tantang Diana. Namun lagi-lagi Lisa memilih menjadi tuli. Kini dengan mudahnya dia melempar koper dan tas keluar pintu apartemen. Hei, apa yang kamu lakukan? Lisa memberi tatapan tajam pada Diana. Kenapa jadi seperti ini, Ken? Dia menjatuhkan punggungnya di pintu kayu. Memejamkan mata untuk menetralkan kembali otak dan emosinya. Dadanya terlalu sesak, hatinya pun begitu hancur untuk dapat pura-pura tersenyum saat ini. Terlebih dia telah kehilangan apa yang dia jaga selama ini. Yaitu kehormatannya sebagai wanita telah hilang begitu saja. Semenjak Lisa mendapat pernyataan putus dari Kinan. Dia berusaha bersikap seperti dulu, seperti karyawan lain. Bahkan Lisa lebih cenderung menghindar. Wanita itu benar-benar ingin melupakan Kinan dan kejadian malam itu. Hubungan mereka semakin tidak berbekas saat Kinan terakhir mengirim pesan singkat mengenai pemindahan divisi kerja. Kinan berharap dengan itu, bisa membuat Lisa mudah melupakan dirinya. Tapi apa daya, proyek yang terlanjut mereka kerjakan bersama tidak dapat membuat mereka 100% berjauhan. Selalu ada celah di mana Jason memberi tugas untuk mereka berdua kerjakan. Namun, apa yang ada dalam genggamannya saat ini telah meruntuhkan pertahanannya.
Dia berusaha melupakan, tapi nyatanya dua garis merah yang terpampang di benda kecil dan panjang menjadi awal dari penderitaan Lisa selanjutnya. Aku hamil. Bibir Lisa bahkan sampai bergetar mengatakan hal itu. Apa? Apa ini benar? Jika benar, lalu aku harus bagaimana? Lisa nampak panik, cairan kristal bening yang sudah menemaninya setiap malam, harus tumpah sore ini juga di kamar mandi kantor. Dia hanya ingin mengecek karena jadwal haid yang biasa teratur, kini justru dia sudah terlambat 2 minggu. Karena itu dia mencoba membeli tes pack di apotik samping gedung. Tanpa menundanya dia langsung mencoba. Dan kini hasilnya membuatnya tidak berdaya. Lisa hamil. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu toilet membuyarkan kepiluan hatinya. Halo, siapa di dalam? Bisa bergantian. Astrid berteriak dari luar. Buru-buru Lisa membuang hasil tes kehamilan itu beserta bungkusnya di tong sampah kecil yang tertutup. Lalu dia mengusap wajahnya dari sisa jejak air mata. Meski mata sembabnya tidak dapat dia hindari, tapi setidaknya wajahnya sudah kering. Hai. Panggil Astrid kembali. Iya. Sahut Lisa baru kemudian dia membuka pintu. Kenapa lama sekali, toilet di ruanganku rusak. Astrid cepat-cepat menarik Lisa keluar dan bertukar tempat dengannya. Astrid adalah sahabat sekaligus rekan kerja satu kantor dengan Lisa dan Kinan. Setelah pintu ditutup, Lisa membasuh wajahnya di wastafel. Berharap kulitnya kembali segar dan tidak lagi nampak sembab. Dia juga memoles krim tipis baru setelahnya mewarnai bibirnya seperti biasa. Penampilannya sudah kembali rapi dan segar. Dia menarik pauh make up dan keluar dari sana. Senyum lebar dia berikan pada ibu pantry yang lewat. Sikap ramahnya belum juga hilang meski dalam hatinya terasa begitu sesak. Terlebih saat ini. Langkahnya terhenti melihat Kinan yang baru keluar dari ruangan Jason. Dua garis merah, bayangan itu kembali muncul. Namun Lisa bisa dengan cepat mengalihkan pikirannya dan kembali melangkah, bersikap normal layaknya bawahan dan atasan. Sore, Pak Kinan. Berkas-berkas proyek sudah saya letakkan di meja Bapak. Maaf kalau saya lancang masuk ke ruangan tanpa izin. Kinan menatap Lisa dengan ekspresi datar. Dia dapat menangkap mata sembab dan bahkan kini nampak berair. Apa dia sesakit ini putus denganku? Setiap aku melihatnya semenjak kejadian itu, dia selalu menunjukkan sorot yang sama, gumam Kinan dalam hatinya. Iya, terima kasih. Tapi ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku tunggu di ruanganku, ucap Kinan dengan suara berat dan rendah lalu dia berlalu pergi. Tidak ingin terlalu lama memandang senyuman lebar namun matanya berkata lain. Lisa baru saja mengirim file. Dirasa pekerjaan lainnya bisa ditunda, dia pun beranjak dari kursi kerjanya dan menuju ke ruang kerja Kinan seperti yang tadi diperintahkan oleh atasannya itu. Kira-kira ada apa? Ya. Kurasa urusan proyek sudah selesai, gumam Lisa sedikit resah sebelum dia mengetuk pintu ruangan. Setelah mendapat sahutan dari dalam baru Lisa membuka pintu. Siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Lisa hormat seperti biasa. Kinan beranjak dari kursi jabatannya. Sorot matanya kini cukup menyeramkan. Seperti ada kebencian di balik wajahnya yang rupawan. Belum berucap apapun, Kinan berjalan perlahan mendekati Lisa. Sungguh aura yang dia pancarkan cukup gelap membuat Lisa refleks mundur seiring dengan langkah kaki Kinan. Pak, ada apa? Apa saya melakukan kesalahan? Tanya Lisa terbata-bata.
Kinan belum menjawab sampai akhirnya punggung Lisa menempel erat di dinding sementara bayangan Kinan yang tinggi dan besar sudah menutupi hampir seluruh tubuhnya. Memori saat malam itu pun kembali mengguncang pikiran Lisa. Seketika dahinya berkeringat serta kedua tangannya meremas bagian depan blazernya. Mana Diana? Berat dan mengintimidasi. Lisa yang tidak tahu menahu soal Diana pun menggeleng. Kamu mengusirnya dari apartemen, kan? Kamu memberi ancaman apa padanya sampai-sampai dia mengatakan takut jika bertemu denganku. Kinan semakin menggertakkan giginya. Wajahnya sudah seperti binatang buas yang hendak menyerang mangsanya. Aku sungguh tidak tahu dia ada di mana, Ken, ucap Lisa dengan mata memerah. Setelah Kinan melupakan perbuatan bejatnya lalu membuangnya, kini dia menuduhnya. Entah apa lagi yang bisa dia harapkan dari pria itu. Bohong. Awas saja kalau ternyata kamu mengancamnya hanya supaya aku tidak jadi menikah dengannya. Aku tidak. Pergi, aku tidak ingin mendengar alasan. Datangi aku jika kamu sudah mendapat kabar tentangnya. Jika tidak aku akan memecatmu dari sini. Ujar Kinan penuh ancaman. Dia pun mundur dan berbalik kembali ke meja kerjanya. Lisa bergegas keluar. Baru setelahnya dia bisa menghirup oksigen sebanyak mungkin. Tapi tetap saja dadanya terasa sesak. Ini sudah lewat jam pulang kerja. Bahkan Kinan dan karyawan lain sudah pulang lebih dulu. Tapi Lisa masih menyibukkan diri di depan layar laptopnya. Hanya itu jalan satu-satunya bagi Lisa untuk melupakan masalahnya. Jika berdiam di apartemen sendiri hanya membuatnya semakin frustasi. Hingga sebuah panggilan telepon kantor menarik atensinya. Halo, sapa Lisa dengan sopan. Lisa, ke ruanganku sekarang. Tanpa mengatakan siapa, Lisa sudah hafal kalau itu adalah Astrid. Lia, sebentar. Tanpa menyahut ucapan Lisa, telepon sudah Astrid putus lebih dulu. Ada apa? Ya. Kenapa dia seperti sedang marah? Gumam Lisa sejenak memikirkan kesalahannya hari ini. Namun dia tidak menemukan celah sama sekali. Dia pun beranjak meninggalkan mejanya yang berantakan oleh berkas kantor lalu melenggangkan kaki ke ruangan sekretaris CEO Morgan Group itu. Masuk. Sahut Astrid dari dalam setelah Lisa mengetuk pintu. Lisa menghentikan langkahnya saat melihat Jason juga ada di ruangan. Bahkan kedua mata mereka nampak mengintimidasi, pun posisi sama, berdiri dengan bersedekap ke arahnya membuat Lisa bergidik ngeri. Apa jangan-jangan aku salah memberikan berkas? Kenapa jadi Pak Jason juga terlihat marah padaku? Bisik Lisa dalam hati. Masuk, dan tutup pintunya. Kalau perlu kunci supaya tidak ada yang masuk saat kamu memberi penjelasan pada kami. Ucap Astrid dengan tegas membuyarkan tangannya dan memilih duduk di sofa. Tapi tidak untuk Jason, dia bergeming di tempat. Membiarkan dua wanita itu berinteraksi. Lisa mengikuti perintah Astrid. Menutup pintu tanpa menguncinya lalu duduk di sofa single dekat dengan sahabatnya itu. Ada apa? Apa aku berbuat kesalahan? Tanya Lisa dengan wajah tegang. Terlebih dia merasakan mata elang Big Boss-nya terus menghujaminya dari belakang. Tanpa basa-basi Astrid mengeluarkan bungkusan plastik dari dalam sakunya dan meletakkan di atas meja seraya berkata, ini milikmu. Dahi Lisa berkerut, itu apa? Buka saja, kamu akan tahu, jawab Astrid dengan nada dingin. Lisa berusaha menelan salivanya yang terasa sulit. Tidak biasanya sahabatnya itu nampak dingin padanya. Dia pun meraih bungkusan plastik berwarna putih yang terikat.
Saat dia berhasil melerai ikatannya, kedua matanya membola dan terdiam. Astrid merubah atensinya pada Jason dan mengangguk samar. Perubahan sikap Lisa yang begitu nampak sudah cukup menjawab pertanyaan Astrid bahwa tes pack yang dia temukan di tempat sampah kamar mandi adalah milik Lisa. Ya, Astrid tadi sedang membuang tisu toilet. Tapi dia melihat benda dengan tanda 2 garis merah di permukaannya. Tanpa berpikir panjang dia meraih plastik yang tersedia di depan toilet dan mengambil benda itu. Ini punya siapa? Kenapa kamu menanyakan padaku? Tanya Lisa tergagap. Dengan siapa? Keenan. Tanya Jason yang mulai bersuara. Degup jantung Lisa semakin tidak teratur setelah mendengar suara Jason yang kini lebih seperti suara malaikat maut. Lisa. Panggil Astrid karena wanita di dekatnya itu masih terdiam membeku menatap isi dalam plastik. Bukan Keenan. Lisa masih berusaha mengelak. Demi apapun kini Lisa rasanya ingin menjadi butiran debu dan menghilang. Kalau bukan dengan Keenan lalu siapa? Awal bulan Keenan tidur di apartemen kan? Sementara Pak Deon klien kita pemilik klub malam sempat mengatakan kalau malam itu dia melihat kamu membawa Keenan dalam keadaan mabuk berat. Dan hari setelah itu kalian berdua putus. Apa Keenan mencoba melarikan diri dari perbuatannya? Timpal Jason yang masih berusaha tenang meski nyatanya dia ingin segera memukul wajah Aditya itu. Lisa akhirnya memberanikan diri untuk berdiri dan menghadap ke arah Jason. Bukan Keenan, saya mohon jangan katakan tentang ini padanya. Jangan bawa Keenan ke dalam masalah saya, ucap Lisa dengan air mata mulai membasahi pipinya. Astrid merasa tidak terima dengan ucapan sahabatnya, dia pun mendekat dan meraih kedua pundak Lisa dan memaksanya untuk berhadapan dengannya. Lihat aku, Lisa. Katakan kalau bukan Keenan yang telah menghamilimu. Astrid berkata dengan tegas. Matanya menyorot tajam. Bagaimanapun dia juga wanita, dia merasakan bagaimana rasanya menjadi Lisa. Hamil di luar nikah itu kesalahan besar. Tapi hatinya pasti sangat hancur saat ini. Lisa. Seru Astrid sembari mengguncang bahu Lisa. Lisa perlahan mengangkat wajahnya. Membalas sorot mata tajam dengan tatapan sendu.